Ini adalah video keempat dari seri tutorial belajar Microsoft Excel. Pada video-video sebelumnya saya sudah membahas mengenai beberapa cara membuka aplikasi Microsoft Office Excel. Kemudian membahas mengenai Quick Access Toolbar, Ribbon, Dialog Box Launcher, Title Bar, Menu Help, Zoom Control, View Button, Sheet Area, Kolom Bar, Row Bar, dan Status Bar. Maka sekarang saya akan membahas mengenai formula bar dan sedikit mengenai backstage view. Baik, ini disebut sebagai formula bar. Fungsinya untuk memasukkan rumus-rumus atau formula-formula yang bisa kita gunakan dalam mengolah data yang ada di dalam dokumen. Cara menggunakannya yaitu pertama, tulis sama dengan, lalu tulis formulanya, kemudian tulis karakter kurung buka, lalu pilih sel yang ingin kamu olah dengan rumus itu. Contoh, saya akan menjumlah 100 dengan 560 menggunakan rumus sum. Maka pertama saya pilih dulu kolom atau sel yang nanti akan menampilkan hasil dari perhitungan rumus itu. Lalu saya ketik sama dengan sum. Kemudian kurung buka. Selanjutnya saya pilih kolom mana saja yang ingin saya hitung dengan rumus ini. Perhatikan baik-baik yang saya ketik di kolom ini, secara otomatis juga akan tampil di formula bar. Setelah itu saya tekan enter pada keyboard. Dan seperti inilah hasilnya. Kalian bisa lihat, di kolom ini menampilkan hasil dari perhitungan rumus yang tadi saya masukkan. 100 ditambah 560. Nah, hasilnya tampil di sini. Apabila saya klik di kolom ini, di mana tadi saya memasukkan rumus, maka di formula bar menampilkan rumusnya. Nah, seperti inilah cara kerja dari formula bar. Selanjutnya saya akan mulai membahas mengenai backstage view. Klik tab menu file, maka akan tampil sebuah tampilan yang berisi berbagai macam menu. Tampilan seperti inilah yang disebut sebagai backstage view. Tampilan backstage view ini terbagi menjadi 3 kolom. Ini kolom pertama, ini kolom kedua, dan ini kolom ketiga. Di kolom pertama ada menu save. Fungsinya sama seperti maknanya, yaitu untuk menyimpan dokumen. Ada dua kemungkinan setelah kita menekan menu save ini. Kemungkinan yang pertama, dokumen akan tersimpan tanpa ada jendela baru tampil. Ini terjadi apabila kita sudah membuka suatu dokumen dan sudah pernah menyimpan dokumen itu sebelumnya. Dan kemungkinan yang kedua yaitu akan tampil jendela baru. Contoh kemungkinan yang pertama begini. Saya akan membuka dokumen terlebih dahulu yang sudah ada di komputer saya. Kemudian saya coba ubah isi dokumennya. Lalu saya klik File. Lalu Save. Maka pembaruan data dari dokumen ini sudah berhasil tersimpan dan tanpa ada jendela baru yang tampil. Sekarang contoh kemungkinan yang kedua. Saya akan tutup terlebih dahulu Microsoft Excel-nya. Kemudian saya jalankan lagi Microsoft Excel. Kemudian saya masukkan data di dokumen baru ini. Setelah itu saya klik menu File, lalu Save. Maka akan tampil jendela baru seperti ini. Inilah yang membedakan antara kemungkinan yang pertama dan kedua. Kalau yang pertama tadi tidak tampil jendela baru. Kalau yang kedua tampil jendela baru seperti ini. Nah, jendela baru ini meminta kita untuk memberi nama dokumen yang sedang dikerjakan dan mau disimpan di mana dokumen itu. Saya akan beri nama dokumen ini Materi Edukasi Microsoft Excel. Dan saya akan menyimpan dokumen ini di folder My Documents. Kalian boleh beri nama apa saja dan menyimpannya di mana saja yang kalian mau.
Mau disimpan di hard disk boleh, di flash disk juga boleh. Setelah itu klik tombol save. Maka apabila saya cek di tempat saya menyimpan tadi, file yang baru saja saya buat itu sudah ada. Nah, ini artinya saya sudah berhasil menyimpan dokumen ini. Selanjutnya, pembahasan menu Save As. Menu Save As ini fungsinya hampir sama seperti menu Save, yaitu untuk menyimpan dokumen. Hanya saja bedanya, kalau menu Save itu cuma menyimpan, nah kalau Save As itu lebih kepada menyimpan dengan cara membuat dokumen yang baru. Agar lebih jelas, saya close dulu Microsoft Excel-nya. Dan contoh penggunaannya seperti ini. Pertama saya buka dulu dokumen yang ada di hard disk saya. Dokumen yang saya buka ini namanya adalah dokumen percobaan 1. Kalian bisa cek nama dokumennya di title bar. Lihat, dokumen percobaan 1. Lalu saya akan sedikit mengubah isi dokumen ini. Setelah itu saya akan menyimpan dokumen ini menggunakan menu Save As. Perhatikan apa yang terjadi. Setelah saya klik menu Save As, muncul jendela baru yang meminta saya untuk memberi nama dokumen yang sedang saya kerjakan dengan nama yang baru. Dan mau disimpan di mana dokumen yang baru ini. Gitu. Saya akan beri nama dokumen ini dokumen percobaan menu Save As. Dan saya akan menyimpan dokumen ini di tempat yang sama dengan di mana saya mengambil file aslinya. Lalu saya klik Save. Maka perhatikan di title bar. Dokumen yang saya kerjakan ini berubah namanya menjadi dokumen percobaan menu Save As. Dan apabila saya lihat di tempat saya menyimpannya, maka akan ada dokumen baru bernama dokumen percobaan menu Save As. Sedangkan dokumen yang tadi di awal saya buka, itu masih tetap ada. Ya. Seperti itulah cara kerja dari menu Save As, yaitu menyimpan, namun dengan cara membuat dokumen yang baru.